Salah satu ciri bahwa peta konsesi ini dibuat di Jakarta dari atas meja. Sama seperti kolonial Inggris dan Belanda ketika mereka membagi Pulau Papua dengan garis lurus pada abad 19. Seakan Papua adalah tanah kosong. Bedanya, meski peta konsesi ini mengatur batas 10 perusahaan, tapi perusahaan-perusahaan ini sebenarnya dimiliki oleh satu keluarga saja. Ini nama 9 dari 10 perusahaan tebu dan bioetanol di Merauke, Papua. 99% saham mereka dimiliki sebuah perusahaan bernama PT Merauke Nusantara Manis. Sementara 1% sisanya dimiliki PT Merauke Gula Mandiri. Tapi saham kedua perusahaan ini dimiliki PT Merauke Sugar Group. Dan perusahaan ini, 90% sahamnya dimiliki pengusaha bernama Angelia Bonaventure Sudirman, serta perusahaan bernama Zico Trust dan Resource Harvest. Lalu 10% lainnya dikuasai PT Papua Energi Abadi, yang pemiliknya adalah Dudi Christian dan Angel Madeline. Sekarang, mari kita lihat siapa mereka. Angelia Sudirman adalah keponakan dari salah satu konglomerat sawit Indonesia, Martias Fangiono. 9 perusahaan di Papua ini berada di bawah bendera Merauke Sugar Group. Dan Merauke Sugar Group hanya satu dari 7 grup perusahaan milik keluarga Fangiono. Ini Martias Fangiono. Seperti Haji Isam, Martias selama ini dikenal sebagai pengusaha sawit yang kini merambah bisnis tebu dan bioetanol. Ini momen saat penanaman perdana tebu di Merauke bersama Presiden Joko Widodo Juli 2024. Di sini juga ada anak Martias Fangiono, yaitu Wirastuti Fangiono. Wirastuti adalah salah satu yang menonjol dari keluarga Fangiono. Tahun 2025, Forbes mencatatnya sebagai konglomerat termuda dengan kekayaan 23 triliun rupiah yang mengendalikan 2 grup usaha, FAP Agri dan Surya Dumai Industri. Keduanya adalah perusahaan sawit dan biodiesel. Anak dan bapak ini adalah investor utama bagi Jokowi dan Prabowo untuk proyek tebu dan bioetanol di Papua. Sementara yang ini adalah mertua Sitorus, pemilik raksasa agribisnis dunia, Wilmar International, yang juga memegang konsesi sawit di Papua lewat berbagai perusahaan. Tapi mertua kini memakai bendera baru, yaitu KPN Corporation, atau Karunia Prima Nastari. KPN inilah yang memiliki kelindan bisnis dengan keluarga Fangiono untuk proyek tebu Merauke. Apalagi grup Wilmar yang didirikannya juga pemain gula utama di Australia. Tahun 2010, Wilmar membeli 100% saham perusahaan gula terbesar Australia, Sucrogin. Akuisisi senilai 1,5 miliar dolar Amerika ini langsung menjadikan Wilmar pemain tebu terbesar kelima dunia. Sebagian bibit tebu yang ditanam di Merauke adalah varietas yang dikembangkan Lembaga Riset Gula Australia atau Sugar Research Australia. Sugar Research Australia lalu menjalin kontrak pengembangan bibit dengan PT Global Papua Abadi milik Fangiono. Tapi masalahnya, Sugar Research Australia adalah badan publik yang tugasnya memajukan petani tebu dan sebagian dananya berasal dari pajak warga Australia. Itu artinya, warga Australia membiayai pengembangan bibit tebu untuk investor dan pemerintah Indonesia. Dokumen ini menunjukkan bahwa lembaga yang dibiayai warga Australia itu pernah memiliki kontrak penyediaan bibit dengan PT Global Papua Abadi milik keluarga Fangiono. Kontrak itu baru berakhir pada November 2024. Artinya, saat Presiden Jokowi dan keluarga Fangiono menanam bibit tebu pada Juli 2024 ini, kontrak itu masih berlaku.